Apa itu rancangan percobaan faktorial RAKL? Yang pertama, perlakuan yang dicoba merupakan kombinasi antara taraf-taraf beberapa faktor. Yang kedua, faktor-faktor yang dilibatkan bersifat saling bersilang, bukan tersarang. Yang ketiga, kondisi lingkungan yang dihadapi tidak homogen. Sumber ketidakhomogenan dapat dihomogenkan dengan sistem blok atau arah. Bagan percobaan, perlakuan varietas X dosis pupuk N, ulangan 3 kali. Kondisi lahan tidak rata tetapi miring dengan sudut kemiringan tertentu. Oleh karena itu, perlu dibentuk 3 kelompok lahan yang relatif homogen. Misal, skema lahannya sebagai berikut. Pengacakan perlakuan. Bangkitkan bilangan acak untuk memilih kelompok, kemudian lakukan langkah-langkah berikut untuk menentukan posisi perlakuan. Yang pertama, beri nomor setiap kombinasi perlakuan 1-12. Yang kedua, beri nomor petak lahan pada kelompok terpilih. Yang ketiga, pilihlah bilangan acak sebanyak 12 bilangan, kemudian petakan nomor perlakuan 1-12. Peringkatkanlah bilangan-bilangan acak tersebut. Yang keempat, petakanlah perlakuan-perlakuan pada unit-unit percobaan dalam kelompok terpilih sesuai dengan peringkat bilangan acak. Ini adalah ilustrasi bagan percobaan yang pertama blok 1, blok 2, dan blok 3. Model linear aditif. YIJK sama dengan mu tambah alfa I tambah beta J tambah alfa B IJ tambah PK tambah sigma IJK. Keterangan. YIJK sama dengan nilai pengamatan pada faktor A, taraf ke I, faktor B, taraf ke J, dan kelompok ke K. Mu alfa I tambah beta J sama dengan komponen aditif dari rataan, pengaruh utama faktor A, dan pengaruh utama faktor B. Alfa beta IJ sama dengan komponen interaksi dari faktor A dan faktor B. PK sama dengan pengaruh aditif dari kelompok dan diasumsikan tidak berinteraksi dengan perlakuan itu bersifat aditif. Sigma IJK sama dengan pengaruh acak yang menyebar normal. Yang berikut hipotesis. Pengaruh utama faktor A. H0 sama dengan faktor A tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 sama dengan paling sedikit ada 1 I di mana alfa I tidak sama dengan 0. Yang berikut pengaruh utama faktor B. H0 sama dengan faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 sama dengan paling sedikit ada 1 di mana ada 1 J di mana beta J tidak sama dengan 0. Yang berikut pengaruh sederhana interaksi faktor A dengan faktor B. H0 sama dengan interaksi dari faktor A dengan faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada sepasang IJ di mana alfa beta IJ tidak sama dengan 0. Yang berikut pengaruh pengelompokan. H0 sama dengan blok tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada 1K di mana PK tidak sama dengan 0. Yang berikut struktur tabel sidik ragam. Yang pertama, sumber keragaman. A. Derajat bebas A-1, jumlah kuadrat JKA, kuadrat tengah KTA, F hitung KTA per KTG. Sumber keragaman B. Derajat bebas B-1, jumlah kuadrat JKB, kuadrat tengah KTB, F hitung KTB per KTG. Yang berikut sumber keragaman AB. Derajat bebas A-1, B-1, jumlah kuadrat JKAB, kuadrat tengah KTAB, F hitung KTAB per KTG. Sumber keragaman blok R-1, derajat bebas R-1, jumlah kuadrat
JKK, kuadrat tengah, KTK, F hitung, KTK per KTB. Sumber keragaman Galat. Derajat bebas, AB kurang 1, R kurang 1. Jumlah kuadrat, JKG, kuadrat tengah, KTG. Yang berikut sumber keragaman total. Derajat bebas, ABR kurang 1, jumlah kuadrat, JKT. Kriteria pengambilan keputusan, yang dimana tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel pada taraf nyata X. Yang berikut langkah-langkah perhitungan jumlah kuadrat. FK kurang Y kuadrat kurang per ABR. Yang berikut JKT sama dengan sigma A, I kurang 1, sigma B, J sama dengan 1, sigma R, K sama dengan 1, YIJK kurang Y kuadrat sama dengan sigma YIJK kuadrat kurang FK. JKA sama dengan sigma A, I sama dengan 1, sigma B, J sama dengan 1, sigma R, K sama dengan 1. YI kurang Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat I per BR kurang FK. JKB sama dengan sigma A, I kurang 1, sigma B, J kurang 1, sigma R, K kurang 1, YJ kurang Y kuadrat sama dengan sigma YJ kuadrat per AR kurang FK. Yang berikut JKAB sama dengan sigma A, I kurang 1 sama dengan 1, sigma B, J sama dengan 1, sigma R, K sama dengan 1. YIJ kurang YI kurang YJ tambah Y kuadrat sama dengan sigma A, I sama dengan 1, sigma B, J sama dengan 1, sigma R, K sama dengan 1, YIJ kurang Y kuadrat kurang JKA kurang JKB. JKB sama dengan JKP kurang JKA kurang JKB. JKP sama dengan sigma YIJ kurang Y kuadrat sama dengan sigma YIJ kuadrat per R kurang FK. JKG sama dengan JKT kurang JKP kurang JKK. JKK sama dengan sigma YK kurang Y kuadrat sama dengan YR kuadrat per AB kurang FK. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk sebuah ilustrasi. Seorang peneliti mengkombinasikan penambatan seng minyak ikan ke dalam pakan sapi untuk memenuhi pertambahan berat badan sapi. Kombinasi perlakuan yang dicoba sebanyak 12 kali, di mana setiap kombinasi perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Pengulangan perlakuan dilakukan dalam bentuk kelompok karena pengulangan perlakuan dilakukan dalam waktu yang berbeda. Datanya diperoleh seperti pada data berikut. Ini adalah contoh data pengamatan berat badan. Langkah perhitungan. Di sini ketika kita sudah mendapatkan data, maka kita menentukan Y, kemudian FK, JKT, JKS, JKSM, JKSS-SM, JK Block, JKG. Kemudian kita membuat tabelnya untuk rekap total perlakuan. Kemudian kita mengisi data-data tersebut seperti yang sebelumnya kita kerjakan, baik pada RAK. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat tabel ANOVA, tabel sidik ragamnya. Kemudian kita menentukan DB, JK, KT, dan bandingkan dengan F hitung. Kemudian selanjutnya kita mengambil kesimpulan bahwa baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.